Hai guys, welcome back to Gios Class. Nah, hari ini aku mau membahas tentang contoh soal-soal penyajian himpunan ya. Nah, dulu kemarin di video aku udah membuat 3 cara penyajian ya himpunan ya, yaitu menurut sifat keanggotaannya, menyebutkan anggotanya, dan notasi pembentukan himpunan. Nah, hari ini kita akan belajar cara mengubah ya, misalkan dari menurut sifat anggotanya kita akan eh, belajar untuk mengubah atau menyebutkan anggotanya dan misalkan mengubah ke notasi pembentukan himpunan juga. Oke, nah misalkan aku punya contoh yang pertama nih ya. Nah, misalkan himpunan A adalah bilangan asli yang kurang dari 10. Nah, ini adalah sebuah bentuk himpunan dinyatakan menurut sifat keanggotaannya gitu ya. Nah, bagaimana sekarang jika kita ingin mengubahnya menjadi penyebutan anggotanya? Nah, gimana penyajiannya? Nah, penyajiannya akan seperti ini. Bilangan asli yang kurang dari 10. Nah, bilangan asli itu berapa aja? Bilangan asli itu dimulai dari 1 ya. Nah, jadi 1, 2, 3, maaf, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Kurang dari 10 ya, berarti 10 tidak termasuk ya. Oke, nah ini dinyatakan dengan menyebutkan anggotanya, kalau yang atas sifat anggotanya, menurut sifat anggotanya. Nah, sekarang jikalau dinyatakan dalam bentuk notasi pembentukan himpunan. Nah, bagaimana cara membuat ini menjadi notasi pembentuk himpunan? Nah, seperti ini ya. Nah, kita selalu menyebutnya X ya, untuk mengumpamakan sebuah bilangan. Lalu, X lebih kecil dari 10 ya, karena ini dimintanya bilangan asli yang kurang dari 10. Berarti X lebih kecil dari 10 dan tidak ada tanda sama dengan karena kurang dari 10, 10 tidak termasuk ya. Nah, lalu dibilang di sini adalah X bilangan asli. Berarti kita bilang X adalah elemen bilangan asli. Nah, jadi inilah yang harus kita lakukan ya. Mengubahnya dalam bentuk simbol dan kita menggunakan X sebagai tanda dari bilangannya, simbol dari bilangannya, dan X adalah bilangan asli, termasuk bilangan asli gitu ya. X adalah elemen bilangan asli. Nah, jadi seperti ini cara kita mengubah dari sifat keanggotaannya menjadi penyebutan anggotanya dan notasi pembentukan himpunan. Nah, sekarang kita balik ya. Misalkan ada contoh soal itu dinyatakan dalam anggotanya, dalam penyebutan anggotanya. Misalkan contohnya 2, 3, 5, 7, 11, dan 13. Nah, sekarang bagaimana caranya mengubah himpunan ini ke dalam penyajian dalam bentuk lain? Contohnya misalkan kita mau menyajikan dalam bentuk sifat anggotanya ya, seperti ini ya, dalam bentuk kata-kata. Jadi kalau sifat anggotanya itu dinyatakan dalam bentuk kata-kata, nah kalau notasi itu dia dalam bentuk simbol ya, simbol matematis. Oke, nah jadi kalau kita lihat di sini ya, kalau kita lihat di sini, ini merupakan angka dari bilangan apa? Kalian tahu nggak? 2, 3, 5, 7, 11, 13. Nah, ini merupakan angka dari bilangan prima. Nah, jadi kita bisa bilang bahwa ini adalah bilangan prima yang kurang dari, nah, bilangan prima setelah 13, 14 bukan, 15 bukan, 16 bukan, 17. Berarti bilangan prima yang kurang dari 17. Nah, gitu ya. Nah, jadi ini adalah bilangan prima yang kurang dari 17, yaitu 2, 3, 5, 7, 11, dan 13. Oke. Nah, lalu misalkan kita mau membuat dalam bentuk notasi ya, notasi pembentuk himpunan. Nah, bagaimana cara membuatnya? Lagi-lagi kita selalu tulis X dan garis ya. Nah, lalu ini angkanya itu kan
kurang dari 17 ya. Berarti X kurang dari 17. Nah, seperti itu. Nah, baru kita bilang, apakah bilangan X ini adalah bilangan prima. Jadi kita bilang X adalah elemen atau anggota dari bilangan prima. Nah, seperti itu caranya ya. Oke, nah, coba kita cari alternatif soal yang lain lagi. Nah, alternatif soal yang beda lagi seperti ini. Jika dinyatakan dalam bentuk notasi pembentuk himpunan. Contoh, misalkan, kok ini C ya, salah. B harusnya. Oke, C. Nah, C adalah X, di mana angka X itu adalah X lebih besar dari 3, namun, ini X ya maksudnya, X lebih besar dari 3, namun lebih kecil sama dengan 12. Lalu, X adalah elemen bilangan asli. Nah, bagaimana cara kita menjawab soal seperti ini ya? Nah, pertama kita mau jawab yang mana dulu? Yang menyebutkan anggotanya dulu aja ya. Oke, nah, sekarang menyebutkan anggotanya. X itu lebih besar dari 3, berarti dimulai dari 4 ya, karena ini bilangan asli ya. Nah, jadi kita mulai dari 4. Nah, dan lebih kecil sama dengan 12, berarti 12 juga masuk. Nah, berarti 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Nah, ini adalah jawabannya untuk penyebutan atau penyajian himpunan dalam penyebutan anggotanya. Nah, sekarang coba kita jawab untuk yang penyajian dalam bentuk sifat anggotanya ya. Nah, kita bilangnya seperti ini. Dimulai dari yang ujung dulu ya. Nah, X itu adalah elemen bilangan asli. Berarti kita bilang bilangan asli di antara ya. Di antara, nah di antara 3 ya. Dan ini 12 termasuk. Berarti di antara 3 dan 13 gitu. Karena 12 termasuk juga, jadi bilangan asli di antara 3 dan 13. Kalau untuk dalam sifat keanggotaannya kita tulis yang ininya dulu ya, dia bilangan apa sih? Nah, kita tulis dulu di ini, untuk hal ininya kita masukin, ditaruh di depan ya, kalau untuk membuat dalam bentuk sifat ya. Nah, lalu kita baru tulis syaratnya, dia angkanya dari berapa sampai berapa gitu ya. Selalu seperti itu. Bilangan prima juga ya, tadi langsung kita taruh di depannya. Nah, kalau dalam notasi dia mundur ke belakang gitu ya. Nah, soal terakhir ya. Nah, misalkan aku punya X minus 5, X 4, X adalah elemen bilangan bulat. Oke, nah, bagaimana cara menjawab ini? Nah, sekarang kita lihat, nah kita tulis dulu yang anggotanya ya. Nah, kalau kita lihat dari sini, anggotanya bilangan bulat ya, bilangan bulat berarti semua termasuk ya, minus 5 kan nggak ikut ya. Minus 5 nggak ikut karena ini tidak ada tanda sama dengannya, berarti kita mulai dari minus 4. X lebih besar daripada minus 5, berarti kita mulai dari minus 4, lalu minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3. Nah, ini 4 ikut. Jadi, dan 4. Nah, ini adalah anggota dari uh, himpunan D ya. Nah, lalu sekarang untuk menyatakan sifat ya, sifat anggotanya. Nah, lagi-lagi kita lihat di sini, dia dibilangnya apa? Ini adalah bilangan bulat. Jadi kita tulis bilangan bulat. Nah, lalu
ini kan di antara ya, berarti di antara minus 5 tidak termasuk, berarti kita tulis minus 5 dan 4-nya masuk ya. Jadi kita bikinnya dan 5. Oke, nah ini adalah cara menulisnya dalam bentuk sifat keanggotaannya. Nah, jadi seperti itulah cara kita mengubah eh, penyajian himpunan ya. Mungkin ini kalian ada yang disuruh mengerjakan ini. Nah, jadi kalian bisa belajar dari contoh-contoh ini ya untuk mengubah penyajian himpunan. Oke, itu aja sih yang mau aku jelasin tentang contoh soal penyajian himpunan. Kalau kalian masih ada pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Thank you guys for watching this video. See you again in the next video.